Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Kita akan mulai ibadah kita dan kita bernyanyi. Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kami mengingat ya Allah kasih setiamu di dalam bait-Mu, seperti bumi tangan kananmu penuh dengan keadilan. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Haleluya. Ya Tuhan Allah Bapa kami, bimbing dan kuatkanlah kami dengan Roh-Mu, agar kami mendengar dan menerima firman-Mu. Teguhkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya kami menjadi baru dan kudus. Tolonglah kami agar kami semakin percaya kepada anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, dan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Mereka yang tak jalan bersama.
kita dengarkan hukum Taurat Tuhan yang diambil dari Pengkhotbah pasal 12 ayat 13. Demikian hukum Tuhan. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban semua orang. Demikianlah hukum Tuhan. Mari kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang terhina ini dan tercela ini dalam anak-Mu anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati kami dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita dengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Hidup
Mari kita baca firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, yang tertulis dalam Matius pasal 13, dimulai ayat 1 sampai ayat 9. Kita baca secara responsorial. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu, keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengurumuni dia, sehingga ia naik perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar dan menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak berduri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar serta memelihara firman Tuhan di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan lagu pujian dari Kor Ina Kamis.
Mari kita dengarkan warta jemaat minggu ini. Salam. Warta pelayanan Minggu 16 Juli 2023. Satu Romawi, nama minggu. Hari ini kita memasuki minggu ke-6 setelah Trinitatis, Allah Tritunggal. Dengan topik minggu, pemeliharaan Allah bagi umatnya. 2 Romawi, informasi pelayanan umum. 1. Pengukuhan atau pangojakonon pendeta fungsional. Pada hari ini Minggu tanggal 16 Juli 2023, di ibadah siang akan dilaksanakan acara pengukuhan atau pangojakonon Padita Mariduk Purba MTH yang datang dari HKBP Kapuk, Resort Kapuk, Distrik 8 DKI Jakarta Raya dan akan melayani di gereja kita. Acara akan dipimpin oleh Praeses HKBP Distrik 21 Banten, Pendeta Juniaster Utauruk STH. 2. Pemberangkatan kasih Sintua pensiun. Pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023, gereja kita akan memberangkatkan pensiun 2 orang Sintua, yaitu Sintua Perlindungan Sitorus dari UIK 2 dan Sintua Ruliana Borusihaloho dari UIK 7. Sehubungan dengan itu, persembahan kasih untuk Sintua Perlindungan Sitorus sudah kita laksanakan pada hari Minggu 9 Juli yang lalu. Maka pada hari Minggu 23 Juli 2023, di semua ibadah kita akan mengumpulkan persembahan khusus ke depan dalam amplop sebagai tanda kasih kita atas pelayanan Sintua Ruliana Borusihaloho dari WIK 7 yang akan memasuki masa pensiun Sintua. Format persembahan 1A, 1B, dan 2 dikumpul sebelum khotbah dan persembahan untuk Sintua yang memasuki masa pensiun setelah khotbah ke depan. 3. Komitmen dan persembahan Gotilon HKBP Tangerang Kota tahun 2023 dalam rangka menyambut pesta puncak tahun profesionalisme dalam penata layanan dan pesta Gotilon yang akan kita laksanakan pada Minggu 12 November 2023, diberitahukan kepada seluruh jemaat untuk memulai mengumpulkan persembahan Gotilon yang dikoordinir oleh Sintua WIK masing-masing. 4. Technical meeting perlombaan AMA. Dalam rangka perayaan Hari Kemerdekaan RI ke-78, Seksi AMA HKBP Tangerang Kota mengadakan kegiatan berupa perlombaan olahraga yaitu voli, catur, dan pingpong. Untuk itu pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 pukul 16 WIB bertempat di Sopo Saroha akan diadakan technical meeting. Untuk itu diminta kehadiran utusan dari setiap WIB untuk menghadiri rapat tersebut. 5. Belajar CD reguler. Pembukaan belajar CD reguler yang akan dimulai pada hari Sabtu
tanggal 22 Juli 2023 pukul 17 WIB bertempat di gereja, dan diminta semua orang tua yang akan mengikuti belajar CD untuk menghadiri pembukaan tersebut. Belajar CD berikutnya akan dilaksanakan setiap Sabtu dan Minggu. 6. CD khusus. Pembukaan belajar CD khusus akan dimulai pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 pukul 17 WIB bertempat di konsistori. Mengikuti belajar CD khusus berikutnya akan dilaksanakan setiap Sabtu dan Minggu. 7. Anak lahir. Tuhan telah mengaruniakan 1. Seorang putra bagi keluarga Bapak Suprido Togatorop dan Ibu Masnauli Sialagan pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 WIK 19 NRJ 0269. 2. Seorang putri bagi keluarga Bapak Hino Arimbi Hutagalung dan Ibu Saria Simanjutak pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 WIK 32 NRJ 1312. Orang tua dan anak-anak tersebut dalam keadaan sehat. 8. Jemaat pindah. Sejak hari ini, Minggu tanggal 16 Juli 2023, telah pindah Huria keluarga 1. Nyonya Simanulang Romauli di Bataraja beserta 4 orang anak WIK 21 ke HKBP Petojo, Resort Petojo, Distrik 8 DKI Jakarta Raya. 2. Bapak Franz Dedi Maunrow Lumbanturuan dan Ibu Sonta Duslina Situmorang WIK 26 ke HKBP Rajek Asri, Resort Kutabumi, Distrik 21 Banten. 3. Bapak David Edward Tapubolon dan Ibu Christine Ayomi Parhusip beserta 1 orang anak WIK 21 ke HKBP Citra Raya Resort Citra Raya, Distrik 21 Banten. 9. Jemaat pindah WIK. Sejak hari ini Minggu tanggal 9 Juli 2023 telah pindah WIK keluarga Bapak Sahat Situmeang dan Ibu Boru Tagalung Ina Huta Barat dari WIK 17 ke WIK 32 NRJ 1428. 10. Ucapan selamat dan doa. Pendeta Resort Parhalado dan seluruh warga jemaat mengucapkan: A. Selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan kepada semua jemaat yang berulang tahun pada minggu ini, dengan doa dan harapan panjang umurnya, sehat tubuhnya, kuat imannya di dalam Tuhan. B. Kepada jemaat yang sakit, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Demikianlah warta jemaat minggu ini disampaikan. Untuk warta lainnya dapat kita lihat dalam buku acara cetak atau digital. Apabila ada kesalahan dalam penulisan dan pembacaan di warta ini, dapat dikonfirmasikan ke Parhalado di WIK masing-masing atau ke sekretariat jemaat pada waktu jam kantor. Kiranya Tuhan memberkati. Horas. Kita dengarkan lagu pujian dari Kur Gita Serapim.
Kita bernyanyi dari BN 557 ayat 1 dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Kasih setiamu sungguh lebih baik dari hidupku. Ku puji Dikau
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Horas. Demikian juga salam horas bagi saudara yang mengikuti ibadah secara live streaming dimanapun saudara berada. Amanginang yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita menikmati berkat Tuhan di dalam firman-Nya pada hari ini yang tertulis di dalam Mazmur pasal 65 dimulai dari ayat 1 sampai ayat 9. Saya akan bacakan bagi kita semua, marilah kita mendengarkannya. Nyanyian syukur karena berkat Allah. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, nyanyian. Bagimulah puji-pujian di Sion ya Allah, dan kepadamulah orang membayar nazar. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup. Karena bersalah, bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan Engkau menjawab kami. Ya Allah yang menyelamatkan kami. Engkau yang menjadikan kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh-jauh. Engkaulah yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatan-Mu, sedang pinggang-Mu berikat keperkasaan. Engkau yang meredakan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya, dan kegemparan bangsa-bangsa. Sebab itu, orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi takut kepada tanda-tanda mujizat-Mu. Tempat terbitnya pagi dan petang Kau buat bersorak-sorai. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Topik minggu kita pada hari ini adalah pemeliharaan Allah bagi umatnya. Dan perikop kita di dalam Alkitab terjemahan baru, judul perikopnya dikatakan nyanyian syukur karena berkat Allah. Banyak cara kita untuk bersyukur. Seperti apa kita bersyukur kepada Tuhan? Tentu ketika kita mendapatkan apa yang kita minta, misalnya dapat pekerjaan, atau gajinya naik, atau anak lulus sekolah, atau dapat jodoh, atau dapat tahopu baru. Bersyukur dengan sukacita dan bersyukur yang demikian itu biasa. Tetapi mari kita melihat dari perspektif lain di dalam bersyukur kepada Tuhan. Mengapa bangsa Israel bersyukur? Mengapa kita harus bersyukur? Di dalam perikop kita pada hari ini dikatakan kita bersyukur. Bangsa Tuhan bersyukur yang pertama karena Tuhan mendengar doa. Itu tadi kita baca di dalam ayatnya yang ketiga. Engkau yang mendengar doa. Tuhan mendengar doa kita. Amanginang, ketika ada seseorang berbicara dengan kita atau kita berbicara dengan seseorang, kita ngomong panjang lebar, tapi dia nggak dengar, sibuk dengan gadgetnya. Sama anak aja lah dulu ya. Polan, ingatnya kau begini. Nanti kalau mama pulang kau kerjakan ini ya. Polan, kau dengarnya. Apa sih mak? Kesel nggak? Jangankan bicara. Kalau kita bersalaman dengan seseorang, dia tangannya ke kita, matanya ke yang lain. Ngomong ke sini. Oh lupa, jadi kancang. Ido nak cepat jumpa doa misalnya. Tabodo pakai lalata. Menjadi pendengar itu gak mudah. Dan menerima keadaan kita tidak didengar pun tidak mudah. Orang tidak mendengar ucapan kita, kita sedih.
Apalagi kalau Tuhan tidak mendengar kita. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan mau mendengar kita. Mendengar doa kita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua di dalam ayat 4, mengapa kita bersyukur? Karena Tuhan menghapus dosa. Karena Tuhan memberikan pengampunan bagi kita. Coba di antara kita, kalau ada perdebatan, kita udah nyesal banget. Kita tahu salah. Tapi teman atau saudara atau orang yang mungkin hatinya kesal karena kesalahan kita tidak mau memaafkan kita. Gimana perasaan kita? Pasti kita sangat sedih. Mang, kejam di mana bah? Lah suulu pang memaafkan. Tapi nga rusuh, si huelek, nga si hujonoki, hulean na dabo, tongdang ijalo. Sakit sekali. Boleh kita bayangkan ketika Tuhan tidak mau mendengar dan tidak mau memberi pengampunan kepada kita, apa yang terjadi dalam hidup kita. Gurang dua salah atta. Banyak perbuatan yang tidak baik, tidak benar yang kita kerjakan. Tapi Dia Tuhan yang Maha Pengampun. Amin. Dia tidak mengingat-ingat dosa kita. Dia tidak mengingat-ingat kesalahan kita. Dalam Mazmur 130 ayat 3-4. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Kalau teman kita tidak memaafkan kita, suami atau istri tidak mau ngomongan sama kita karena kesalahan kita, sakitnya tuh di sini. Dalam banget. Kayaknya nyesaknya minta ampun. Pola mah dang maaponon na au. Torbohana mah. Ya. Apalagi Tuhan, gak akan tahan kita menanggung jika Tuhan tidak mau mengampuni kita. Tetapi padamu ada pengampunan. Tetapi pemazmur mengatakan di kalimat terakhir, tetapi padamu ada pengampunan supaya engkau ditakuti orang. Artinya ketika pengampunan diberikan Tuhan, bukan berarti secara otomatis kita merdeka untuk kehidupan kita selanjutnya. Toh Tuhan ampuni aku kok. Toh Tuhan berikan maaf kok. Bebas dong melakukan dosa lagi. No. Tetapi pengampunan yang diberikan Tuhan membuat kita menjadi takut kepada Dia. Takut kepada Tuhan bukan seperti takut kepada hantu atau takut kepada tikus, bukan. Atau takut kepada perampok, pencuri, penjahat dan lain sebagainya. Bukan takut yang demikian. Takut kepada Tuhan berarti kita takut melakukan dosa. Takut kepada Tuhan berarti kita takut tidak hidup di dalam firman-Nya, keluar dari SOP kehidupan orang percaya. Apa SOP kita? Inilah SOP hidup orang-orang yang percaya. Kalau kita takut kepada Tuhan, maka kita menggeluti firman-Nya siang dan malam. Kayak nggak donakin endetai amanginang lagu kedua. Boleh dimainkan dulu Kak? Lagu kedua kita. Buku buku nyanyian 229. Ayat 2 ya kita nyanyikan dulu. Kuncinya aja ambil. (229) Pengajaran direnungkan
SOP kita. Ketika kita takut akan Tuhan, maka kita semakin mencintai Dia di dalam firman-Nya. Dan ketika kita semakin mencintai Tuhan di dalam firman-Nya, tidak ada ketakutan, tidak ada kegelisahan, tidak ada kekhawatiran. Sekalipun hidup ini berat, sekalipun hidup ini susah, tidak buat dia berputus asa. Tetapi orang yang percaya beriman, dia sama seperti pohon yang tumbuh subur di tepian air tenang. Dia selalu berbuah lebat dan ranum, daunnya pun tetap segar. Lihatlah pengampunan Tuhan itu. Pengampunan Tuhan mengubah hidup kita, mengubah paradigma kita menjadi pribadi yang kuat, menjadi pribadi yang hebat, menjadi pribadi yang tangguh di dalam pertarungan. Amin. Itu yang kedua. Yang ketiga, mengapa kita bersyukur kepada Tuhan? Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memilih kita. Dia mau bergaul dengan akrab, sangat mesra dengan kita. Itu di ayatnya yang kelima. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Lihat, yang percaya kepada Tuhan, sekalipun hidupnya susah, dia tidak akan kekurangan. Yang percaya kepada Tuhan, sekalipun hidupnya penuh dengan tantangan, dia tidak khawatir. Karena kesusahan satu hari akan berlalu pada hari itu. Karena setiap hari ada kesusahannya. Tetapi iman dan keyakinannya percaya kepada Tuhan. Di dalam kesusahan, di dalam penderitaan, di dalam pergumulan, Tuhan selalu menyertai. Amin. Itu tadi dikatakan, marilah kepadaku kamu yang letih, lesu dan berbeban berat. Tidak main-main itu. Tidak ece-ece. Yesus mengatakan demikian. Tahu. Tutu si tutu doi. Cuman yang menjadi persoalan, Tuhan mau bergaul akrab dengan kita. Dia memilih kita dan dia mau memberikan apa yang kita perlukan. Tapi kita tidak mau. Karena apa? Karena kita merasa yang pertama tadi, Tuhan tidak mendengar doa menurut kita. Kenapa kita yakin Tuhan tidak mendengar doa kita? Karena menurut ukuran kita, Tuhan tidak menjawab doa-doa kita. Padahal sesungguhnya kita yang tidak mengerti jawaban yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Amanginang, ada 3 jawaban doa. Iya. Banyak yang kita minta Tuhan kasih kan? Banyak. Cuman kadang kita yang memungkiri. Karena yang kita terima kurang banyak dibandingkan orang lain. Dia kok bisa punya rumah? Aku masih ngontrak. Standar kita yang kita pakai untuk mengukur jawaban doa Tuhan. Jawaban doa kita dari Tuhan. Yang kedua, tunggu dulu. Tunggu. Gak semua yang kita minta harus dikasih sekarang. Karena Tuhan tahu kapan itu kita perlukan. Saya dulu pernah mau jual motor. Kurang lebih tahun 2003. Waktu saya di Keroncong, ini yang Boru Sinaga tahu benar itu. Motor ini gak laku-laku. Karena motor Cina. Mereknya pun malu saya bilangnya. Gak laku-laku. Tapi saat ada yang mau beli, motor itu laku, saya masuk rumah sakit dan harus operasi. Itulah jawaban doa. Seandainya motor itu laku sebelum saya sakit dan harus operasi appendix pada waktu itu, mungkin waktu saya masuk rumah sakit appendix saya gak punya uang lagi. Tapi jawaban Tuhan selalu tepat pada waktunya. Amin. Banyak doa kita yang belum dijawab Tuhan sekarang, Amanginang. Tapi jangan pernah berhenti berdoa. Teruslah minta. Lalu yang ketiga, Tuhan katakan
Tidak. Bukan itu yang kau perlu. No. Jawaban doa itu jawab. Iya kan? Tapi tidak dikabulkan. Jadi jangan kira kita bilang, kalau Tuhan bilang tidak, oh Tuhan gak jawab doaku. Dijawab. Tapi jawabannya tidak. Kenapa? Karena bisa saja kita minta A, ternyata Tuhan kasih B. Karena memang yang Tuhan tahu B itu lebih baik untuk kita. Daido, uta buru B sen A kan? B dah, B sada, B2, uta buru B. Jadi mari kita bersyukur, mari kita bersuka cita. Jangan pernah berhenti. Akrablah selalu dengan Tuhan di dalam doa. Dia mendengar, dia akan menjawab semua tepat dan indah pada waktunya. Jawaban doa kita, apa yang kita minta, Tuhan jawab. Dan jawaban Tuhan itu dahsyat, luar biasa, penuh mujizat. Di ayat 6 dikatakan, dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan engkau menjawab kami. Kenapa jawaban-jawaban doa dari Tuhan itu dahsyat? Kenapa Manginang? Karena Tuhan kita dahsyat. Tidak main-main Tuhan kita itu. Tidak kaleng-kaleng. Luar biasa. Cuman persoalannya terkadang kita tidak merasakan kedahsyatan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Karena saya katakan tadi, standar kita standar dunia. Tuhan memberikan, menjawab kita dengan dahsyat dan adil. Adil. Adil menurut saya, menurut manusia, berbeda dengan adil menurut Tuhan. Yang menjadi persoalannya, kita memaksakan keadilan menurut kita. Sehingga kita merasa Tuhan tidak ada. Tapi hari ini kita diingatkan dan kita diajar untuk percaya bahwasanya keadilan Tuhan itu sungguh nyata dan ada. Jadi kalau doa kita dijawab Tuhan ya, bukan berarti selesai sampai di situ. Tetapi jawaban ya itu harapan Tuhan, keinginan Tuhan, kita semakin bertumbuh, kita semakin teguh di dalam iman. Ya. Lalu yang kedua tadi, jika Tuhan bilang belum, berarti Tuhan masih menunggu kesabaran dan ketaatan kita. Kalau dalam Yakobus 5:16b dikatakan doa orang benar sangat besar kuasanya jika dengan yakin didoakan. Doa orang benar. Ketika Tuhan bilang belum, oh mungkin saya belum hidup benar. Mungkin saya belum taat. Mungkin saya belum hidup menurut SOP Tuhan, yaitu firman Allah di dalam Alkitab ini. Hujaha maganuk ari. Enggak usah dijawab, tapi jawablah di dalam hati. Setiap harikah kita membaca Alkitab? Bagaimana kita mengenal Tuhan kalau kita tidak membaca ini? Gak mungkin. Gak mungkin kita mengenal dia. Dan gak akan mungkin kita akan mencintai dia kalau kita tidak membaca firman Tuhan. Mari kita pikirkan apa yang kita nikmati, apa yang kita baca setiap hari. Lalu tadi saya katakan jika Tuhan katakan tidak, berarti Tuhan sedang menyiapkan yang terbaik untuk kita. Amin. Ya, itulah jawaban Tuhan yang dahsyat. Jawaban Tuhan itu penuh mukjizat. Mukjizat Tuhan itu Manginang ada dua. Yang bisa secara nyata kita lihat. Yang tidak bisa kita lihat banyak. Sehingga kita sering tidak bersyukur. Mukjizat menurut kita ketika orang lumpuh tiba-tiba bisa berjalan. Benar ya? Orang mati bangkit, itu mukjizat. Gampang Tuhan buat itu. Apa yang gak bisa dibuat Tuhan?
Angin ribut saja diredakan. Dia bisa berjalan di atas air. Murid-muridnya pun punya kuasa atas apa yang dikehendakinya. Apa yang gak bisa Tuhan buat? Dia bisa menjadikan yang ada dari yang tidak ada. Creatio ex nihilo. Itulah langit dan bumi ini. Dari yang tidak ada menjadi ada. Semua Tuhan bisa buat. Sekarang bagaimana kita bisa melihat mujizat yang sesungguhnya di dalam kehidupan kita ketika kita mungkin tidak sedang baik-baik saja. Mungkin sedang di dalam keadaan sakit menahun. Kalau orang sakit sembuh itu mujizat biasa. Tapi mujizat yang luar biasa adalah ketika orang sakit menahun tapi dia kuat dan bertahan tetap di dalam iman. Itulah mujizat yang luar biasa. Tuhan bisa mengubahnya. Apa yang kita perlukan di bumi ini, di dalam hidup kita? Orang lain bisa makan Kentucky, kita cuma bisa makan tempe. Bagaimana kita bisa melihat ini menjadi mujizat? Bisa menginang. Kalau kita berani, bawalah tempe goreng, makan di Kentucky. Mujizat toh? Bisa, tapi cepat-cepat habiskan. Nanti datang satpam mengusir kita. Tapi mujizat yang sesungguhnya yang luar biasa adalah di hatiku Kentucky, di tanganku tempe. Kalau kudoakan Tuhan, jadikanlah tempe ini menjadi Kentucky karena aku pengen sekali makan Kentucky. Bisa menjadi Kentucky? Bisa saja mungkin terjadi. Orang 5.000 orang makan, bisa kok dengan 5 roti 2 ikan. Itu teh, manang 5 ikan 2 roti. Siapa tahu saya yang salah. Oh, tapi ada juga yang nggak tahu karena nggak dibaca tong Alkitab kan. Bacalah tong ya. Jadi jangan diterima bulat-bulat khotbah itu. Bisa dianalisa. Kalau memang sesuai dengan firman, terimalah dengan baik. 5 roti 2 ikan bisa dikasih Tuhan Yesus makan 5.000. Apa susahnya mengganti tempe jadi roti, jadi Kentucky? Cuman yang paling dahsyat, di hatiku ada Kentucky, di tanganku ada tempe. Ketika aku berdoa, yang di hatiku Kentucky ini bisa berubah menjadi tempe. Amin. Bisa. Jadi aku nggak pengen makan Kentucky lagi. Di roh aku nu ngabe tempe. Tabodoon. Uhalason ma. Itu mujizat. Mengubah ini menjadi begini gampang. Tapi mengubah hidup kita, mengubah hati kita tidak mudah. Karena kita bisa berontak, kita bisa melawan, ya kan? Karena apa? Bermain dengan logika-logika kita. Oh Tuhan, gak masuk akal itu, gak bisa ku terima itu. Susah. Walaupun bukan berarti tidak bisa. Nah, jadi bagaimana kita bersyukur? Mari kita terus berdoa kepada Tuhan agar kita melihat hidup kita ini adalah anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa. Amanginang. Jangan pernah berhenti berdoa. Ada yang ingat yang tertulis dalam Matius 7 ayat 7? Mintalah maka engkau akan diberi. Carilah maka engkau akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan. Kenapa pertama sekali disuruh meminta? Mintalah, artinya berdoalah. Iya kan? Gak duluan kita mencari. Tapi sekarang kebanyakan orang mencari terus, berusaha terus, berjuang terus dengan kekuatannya. Setelah kalah, setelah gagal, setelah mentok, baru datang kepada Tuhan meminta. Salah. Mintalah. Berdoalah. Lalu setelah kita berdoa, dikatakan carilah. Karena katanya di dalam kitab Yakobus, iman tanpa perbuatan sia-sia. Enggak cukup hanya doa Bapak Ibu. Horas mak. Anggo pe di doa lah bata. Satongan diudaun do tangiang.
tang cukup bisa tahu ngadope. Molo neng mangak kamu holen piring na dope dilehan. Boy do, nggak bisa. Ya, tapi kita harus berdoa. Setengah lagi apa? Bekerja. Pergilah ke ladang, pergilah ke pasar, pergilah ke sekolah, pergilah ke kantor. Bekerjalah dengan giat, bekerjalah dengan sungguh-sungguh, dengan tekun, dengan takut akan Tuhan. Seperti dalam kitab Kolose. Maka engkau akan beroleh buah yang berlipat-lipat. Epistel kita tadi, yang pertanyaan pasti tahu. Kita menjadi tanah yang subur, tempat tumbuhnya benih baik, yaitu firman Tuhan. Sehingga ketika benih itu bertumbuh, dia akan berbuah berlipat-lipat. Karena kalau ditanam, gak akan dibiarkan saja. Siapa petani ditanam samena, dungi ditinggal hombodom 3 bulan panen, ise. Gak ada menginang. Ditanam, dibuka air sedikit, dicukupkan airnya, ditutup lagi, jangan kebanyakan. Setelah beberapa waktu, dibaboi. Anak-anak muda tak tahu itu dibaboi. Dicabuti rumput-rumput yang tumbuh. Setelah beberapa waktu lagi, ada proses dikasih pupuk, dirawat, dijaga ya. Kerja, dikerjakan, doa itu dikerjakan. Lalu dia berbuah, buahnya berlipat-lipat ganda. Hidup orang percaya adalah hidup yang berbuah. Berdoa, bekerja, mintalah, carilah. Lalu yang ketiga, ketoklah. Saya sudah pernah khotbahkan, mengetok itu tidak sekali, tidak 2 kali. Molorohi tatu bagas nidongan ke rumah keluarga, kita ketok, belum dibuka. Apa yang kita lakukan? Kita dobrak? Enggak kan? Kita menunggu. Sambil menunggu kita ketok lagi. Belum dibuka lagi, tunggu sebentar sampai pintu dibukakan. Kalau sekarang memang udah berubah kan, nggak diketok lagi. Jadi kalau zaman dulu sudah ada bel, zaman Yesus mungkin Yesus bilang, mintalah maka akan diberikan, carilah maka engkau mendapat, pencetlah bel maka pintu akan dibuka. Tidak, ternyata tidak sesimpel, tidak sesederhana. Kita manusia yang menyimpelkan, yang menyederhanakan sedemikian. Mengetok terus, berdoa terus, belum dijawab, terus ketok. Jangan belum dibuka pintu kita pindah ke pintu yang lain. Itu kan yang sering terjadi. Kita berdoa kepada Tuhan tidak jawab, Tuhan tidak buka pintu, Tuhan tidak dengar. Kita pindah mencari, mengetok pintu yang lain untuk mencari mendapatkan apa yang kita harapkan. Bertobatlah. Pulanglah ke pintu yang benar. Ketoklah. Pasti pintu bagimu akan dibukakan. Amin. Lihatlah, inilah yang menjadi topik kita. Pemeliharaan Allah bagi umatnya kekal selama-lamanya. Karena itu amanginang yang dikasihi Tuhan, marilah kita terus mensyukuri hidup ini. Jika sekarang kita belum seperti orang lain, bisa ke luar negeri, bisa keluar kota, ya kita bisa keluar rumah saja ya tetap bersyukur. Kalau nggak bisa lagi keluar rumah, sedih nggak? Sedih, ngeri. Saya pernah dulu waktu kecil sakit, nggak bisa keluar rumah ya nang, kata bapak sama mama. Saya jejelau mau berengi dong aku. Senak kali lah orang itu main-main. Bersyukur kita masih bisa keluar rumah. Tetap syukuri hidup ini. Ketika kita belum bisa makan di luar, ke restoran yang mahal misalnya, gak apa-apa. Kami pernah mengalaminya. Saya dan adik-adik saya buat nasi, saya bikin ditikar di teras, kami makan di luar. Itu makan di luar juga, Manginang. Makan di luar itu, ya kan? Kan gak dibilang makan di restoran, makan di luar.
Ya nggak bisa ke restoran mahal. Di teras rumah jadilah, di bawah pohon jadilah. Ibu-ibu di kampungan sering, ayo bawa ikanmu, bawa sayurmu, bawa nasi ya, bawa. Padangan orang itu istilah di sini ya. Padangan makan di bawah pohon, nikmat. Makanya banyak orang bilang bahagia itu sederhana. Sebenarnya nggak sederhananya. Bisa menjadi sederhana kalau kita bersyukur. Sekarang kan yang menjadi persoalan syukur itu sangat jauh dari hidup kita. Iya kan? Nah, kalau syukur itu terus ada dan kita bersyukur dan terus berdoa kepada Tuhan, maka kita akan bisa menikmati hidup ini dengan bahagia. Amanginang, teruslah bersyukur kepada Tuhan. Jika hari ini yang kita cita-citakan belum diberikan, percayalah Tuhan tetap menunggu ketaatan dan kesabaran. Jika Tuhan belum memberikan atau tidak memberikan hari ini apa yang kita minta, percayalah Dia sudah menyiapkan yang terbaik untuk kita. Amin. Kiranya kita dimampukan untuk terus bersyukur kepada Tuhan karena pemeliharaannya kekal di dalam hidup kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami terus bersyukur dalam hidup ini. Dan kami percaya apa yang terjadi dalam hidup kami adalah atas perkenan-Mu. Karena itu Tuhan, mampukan kami untuk tetap setia kepada-Mu. Jangan biarkan kami jatuh oleh karena berbagai pencobaan. Tetapi biarlah setiap pencobaan, setiap kesulitan hidup membuat kami semakin kuat dan teguh percaya kepada-Mu. Karena di dalam pergumulan dan pencobaan itulah kami merasakan penyertaan Tuhan nyata di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya pemeliharaan-Mu kekal dalam hidup kami. Berkatilah kami hari ini dan terus sampai Maranatha tiba. Berkati seluruh jemaat-Mu di dalam setiap pekerjaannya. Biarlah mereka tetap melakukannya di dalam takut akan Tuhan. Sehingga setiap pekerjaan baik dapat berhasil dan berbuah lebat di dalam kehidupannya. Sehingga mereka pun boleh menjadi saluran berkat bagi dunia ini. Terima kasih Bapa yang baik, kami berdoa untuk setiap pelayanan di gereja-Mu ini. Berkatilah kami semua pelayan penuh waktu, Parhalado Partohonan, dan juga jemaat-Mu yang memberi hati untuk melayani sebagai Parhalado non Partohonan. Biarlah di dalam segala pelayanan kami Engkau dipermuliakan. Di dalam setiap pelayanan kami boleh memberikan persembahan untuk kemuliaan Tuhan. Berkati semua program pelayanan di sepanjang tahun ini. Biarlah semua boleh berjalan dengan baik. Program kategorial Koinonia, Diakonia, dan juga Marturia. Biarlah semua di dalam penyertaan Tuhan, Tuhan menyatukan hati setiap jemaat-Mu untuk ambil bagian di dalam pelayanan demi pelayanan. Sehingga di dalam pelayanan di tengah gereja-Mu ini, gereja ini boleh menjadi pelita, menjadi terang bagi lingkungan sekitar ini, dan juga bagi dunia. Dan biarlah Engkau pakai HKBP Tangerang Kota menjadi berkat bagi dunia ini. Terima kasih Bapak yang baik, kami juga berdoa untuk setiap program pelayanan di dalam tahun penata layanan, profesionalisme dalam penata layanan ini. Kiranya Engkau berkati semua panitia, sehingga boleh bekerja di dalam hati yang taat, hati yang penuh syukur untuk mau ambil bagian dalam setiap kegiatan-kegiatan yang akan kami langsungkan ke depan. Sudah ada beberapa yang sudah kami selenggarakan dan kami bersyukur untuk itu semua. Dan ke depan dalam setiap program yang masih akan dilaksanakan, biarlah Tuhan yang menyertai. Dan Tuhan juga yang menggerakkan setiap hati jemaat-Mu untuk berperan aktif melaksanakan setiap program ini dengan baik. Demikian juga perencanaan gereja ini, di mana kami akan memberikan persembahan syukur kami dari apa yang kami kerjakan sepanjang tahun ini, yaitu persembahan gotilon. Tuhan, kami tahu yang kami terima sungguh lebih banyak, lebih besar dari apa yang akan kami beri. Oleh karena itu ajari kami untuk dapat memberi dengan rasa syukur, memberi dengan sukacita, karena Tuhan sudah lebih dulu memberikannya kepada kami. Dan biarlah Engkau menggerakkan setiap hati jemaat-Mu untuk memberikan persembahan gotilonnya dengan sukacita. Dan Engkau yang mencukupkan mereka di dalam segala keperluannya, karena kami percaya Engkau Allah yang kaya, Engkau Allah yang dahsyat, yang akan mencukupkan apa yang kami perlukan di dalam kehidupan kami.
Terima kasih Bapa yang baik, kami percaya berkat-Mu tidak akan pernah berhenti dalam hidup kami. Dan itu akan terus berkelimpahan dalam setiap jemaat-Mu yang terus dekat dengan Engkau. Pada saat ini kami mau berdoa bagi mereka yang bersyukur atas ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Biarlah Engkau tambahkan kesehatan, umur panjang, sukacita, damai sejahtera bagi mereka yang berulang tahun dalam 1 minggu ini. Biarlah hidupnya semakin dekat dan percaya kepadamu. Demikian juga bagi jemaat-Mu yang sedang berjuang, yang sedang bergumul di dalam kehidupan, di tengah-tengah keluarga, di dalam perekonomian. Tuhan, tataplah dan lihatlah kami semua. Mampukanlah jemaat-Mu untuk tetap kuat berjuang di dalam iman kepadamu. Dan biarlah mereka tetap kuat mempertahankan kehidupan yang kekal di dalam setiap pekerjaannya. Dan kami percaya Engkau akan memberikan yang terbaik. Bukakan jalan berkat bagi setiap jemaat-Mu. Berikan apa yang mereka perlukan sebagaimana yang Engkau kehendaki. Pada kesempatan ini pun kami berdoa bagi mereka yang sedang berjuang untuk sembuh dari sakit penyakitnya. Kami berdoa untuk Arif Yosua Sianturi, Hosea Pangeran Sianturi, Junias Panjaitan, Anggun Panjaitan, Indri Maria Salum Panjaitan, Nova Krisanti Pardede, Nyonya Huta Galung Boru Pasaribu, Murni Huta Barat, Erianti Siagian, Nur Tauli Marbun, Joni Purba, Theodora Siregar, Lenny Borsitorus, Yoshiando Simangunsong, Lisbeth Tiurniari Panjaitan, Riana Sinaga, Mangapul Sitorus, Posma Sinaga, Tumpal Siregar, Bernando Maha, Ganda Maha, Ami Simanjuntak, Nurhaini Tambunan, Ani Siboya Tambah, Sontiana Hutahayan, Nyonya Sihite Boru Siregar, Kristi Pak Pahan, Norita Simangunsong, Jasmine Siagian, Sabar Situmeang, Victor Sitorus, Tarida Restu Siahan, Kristabel Simamora, Ramot Tampubolon, Mariati Nainggolan, Clarissa Nefertari Sinaga, Basa Sinaga, Meike Bor Silalahi, Cuangga Simanjuntak, Bongser Manurung, Minar Bor Simamora, Lindon Bor Silaban, dan masih banyak Tuhan jemaat-Mu yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Dari week 1 sampai 36 dan Jayanti. Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu untuk memohon di dalam kerendahan hati. Bagi mereka yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah atau di dalam proses pemulihan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati semua yang mereka pakai untuk kepulihan dan kesembuhannya. Berkati para medis, berkati keluarga, berkati obat dan makanannya. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau akan memberikan apa yang kami perlukan. Sembuhkanlah saudara-saudara kami ini, kuatkanlah hatinya, dan tetap teguhlah imannya untuk tetap percaya dan memohon kepadamu saja. Terima kasih Tuhan, masih banyak yang kami perlukan di dalam hidup ini. Tapi kami percaya Tuhan akan berikan jauh yang terbaik di dalam hidup kami. Karena itu kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu hari ini dan untuk selamanya. Biarlah Tuhan yang memberkati kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan sambil menyanyikan buku nyanyian HKBP nomor 585, Mari Beribadah. Nyanyikan amin haleluya, nyanyikan
nyanyikan amin haleluya, nyanyikan amin haleluya. menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
di surga dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Pulanglah dalam damai sejahtera Allah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.